Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputueni Melia Putri. Saya dari kelas J semester 4 dengan NIM 1911031280 dan nomor absen 11. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan simulasi pembelajaran penanaman konsep EPB, KPK, bilangan prima, serta bilangan komposit di sekolah dasar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bilangan prima. Nah, dari kalian apakah sudah mengetahui apa itu bilangan prima? Nah, pengertian dari bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang lebih dari satu dan faktor pembaginya adalah satu atau bilangan itu sendiri. Nah, adapun bilangan yang termasuk di dalam bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, inilah beberapa bilangan yang termasuk ke dalam bilangan prima. Adapun bilangan prima yang terkecil adalah 2, dan 2 ini merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan komposit. Apakah sudah ada yang mengetahui apa itu bilangan komposit dan bilangan apa saja yang terdapat dalam bilangan komposit? Nah, jadi pengertian dari bilangan komposit adalah bilangan komposit merupakan bilangan asli yang lebih besar dari satu dan bukan merupakan bilangan prima. Nah, bilangan komposit ini bisa juga disebut dari lawan bilangan prima atau bilangan yang bukan prima. Nah, adapun bilangan yang termasuk ke dalam bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini saya sudah mempunyai cara bagaimana menentukan apakah bilangan itu komposit ataukah bilangan itu bilangan prima. Nah, caranya yaitu sebagai berikut. Nah, adapun caranya yaitu cara yang pertama, kita berikan setiap anak himpunan objek sebanyak 10 ataupun lebih. Nah, cara yang kedua, selanjutnya kita minta anak tersebut untuk menyusun objek-objek tersebut ke dalam berbagai bentuk jajaran persegi panjang. Nah, selanjutnya kita lihat susunan yang sudah dapat dibentuk tersebut. Apabila susunan tersebut terdapat 2 macam, nah, bilangan tersebut adalah bilangan prima. Sedangkan jika lebih dari 2 macam, bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Nah, itulah beberapa cara dalam menunjukkan atau menentukan apakah bilangan itu bilangan prima ataukah bilangan itu bilangan komposit. Nah, baik, apabila kalian sudah memahami apa itu bilangan prima dan bilangan komposit, selanjutnya saya akan melanjutkan yang ketiga, menjelaskan yang ketiga yaitu mengenai EPB. Nah, dari kalian apakah sudah mengetahui apa itu EPB? Seperti yang kita ketahui, EPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini ada EPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk pengertian dari EPB atau faktor persekutuan terbesar adalah EPB merupakan faktor persekutuan yang nilainya terbesar dari faktor persekutuan lainnya. Nah, karena kalian sudah memahami atau mengetahui pengertian dari EPB, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor. Nah, adapun pengertian dari faktor adalah
faktor merupakan semua bilangan asli atau bilangan-bilangan asli yang dapat membagi habis dirinya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan faktor. Nah, ada pun contohnya, yaitu misalkan faktor dari bilangan 10. Nah, faktor dari bilangan 10. 10 dibagi 1 yaitu 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. 10 dibagi 3 tidak bisa. 10 dibagi 4 juga tidak bisa. Nah, 10 dibagi 5 bisa, jawabannya 2. Nah, selanjutnya yaitu bilangan itu sendiri, yaitu 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, ternyata bilangan 8 habis dibagi oleh bilangan-bilangan yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara atau beberapa cara dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan FPB. Terdapat 3 cara dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, 3 cara tersebut yaitu cara yang pertama yaitu dengan cara sederhana. Cara sederhana tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan semua faktor dari masing-masing bilangan. Cara yang kedua yaitu dengan cara pohon faktor. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara menggunakan tabel. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mempunyai contoh soal mengenai FPB. Nah, yaitu contohnya, contoh pertama. Berapakah FPB dari 8 dan 12? Nah, soal ini kita selesaikan dengan cara yang pertama, yaitu cara sederhana dengan mendaftarkan semua faktor dari masing-masing bilangan. Nah, caranya seperti ini. Faktor dari 8. Nah, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, selanjutnya faktor 12. Nah, faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Karena kita sudah mengetahui faktor dari 8 dan 12, selanjutnya kita mencari faktor persekutuan dari 8 dan 12. Nah, jadi faktor persekutuan tersebut yaitu faktor yang sama yang terdapat di antara 8 dan 12. Jadi, yang sama yaitu faktor 1, 2, dan 4. Nah, inilah faktor persekutuan dari 8 dan 12. Nah, untuk mengetahui faktor persekutuan terbesarnya, kita lihat di bilangan 1, 2, dan 4. Nah, yang manakah yang paling besar? Nah, kita lihat paling besar adalah 4. Jadi, 4 merupakan FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12. Nah, seperti itulah cara sederhananya. Adapun contoh soal yang kedua yaitu berapakah FPB dari 10, 24, dan 72. Nah, apabila kita menggunakan metode atau cara pohon faktor, maka kita akan membagi dengan bilangan prima. Nah, kalian harus mengingat bilangan prima terlebih dahulu. Jadi, bilangan prima tersebut ada 2,
3, 5, 7, 11, 13, maupun seterusnya. Nah, kita mulai dari 10 terlebih dahulu ya. Jadi, 10 ini kita bagi terlebih dahulu. Kita bagi menggunakan bilangan prima yang terkecil. Nah, 10 kita bagi 2. 10 bagi 2 kita mendapatkan hasil 5. Jadi, karena 5 merupakan bilangan prima, maka pembagian kita stop atau kita berhentikan. Selanjutnya kita lanjut ke 24. Sama dengan pembagian 10, kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. 24 dibagi 2 yaitu 12. Nah, di sini 12 kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2 mendapatkan hasil 6. Nah, 6 kita bagi 2 lagi, maka mendapatkan hasil 3. Selanjutnya 72 kita bagi 2. 72 dibagi 2 yaitu 36. Nah, 36 kita bagi 2 lagi. 36 bagi 2 18. Selanjutnya 18 kita bagi 2 lagi. 18 bagi 2 mendapatkan hasil 9. Nah, karena 9 ini bukan bilangan prima, maka kita akan melanjutkan pembagiannya. Jadi, 9 bagi 2 kan tidak bisa. Jadi, kita menggunakan 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Selanjutnya, kita lihat 10. Nah, 10 ini berarti 2 dikali 5. Karena 2 ada 1, jadi kita tulis 2 dikali 5. Selanjutnya 24. 24 kita lihat 2. 2 ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 72. Nah, kita lihat 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, di sini 3-nya ada 2. Nah, jadi untuk menentukan FPB dari 10, 24, dan 72, maka kita lihat faktor yang sama, faktor-faktor yang sama yang terdapat di 10, 24 maupun 72. Nah, kita lihat 2 ada di 10, 24, 2 ada di 24, dan 2 juga ada di 72. Jadi, FPB dari 10, 24, 72 adalah 2. Nah, jadi belum mendapatkan hasil. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Nah, dalam FPB itu kita gunakan pangkat yang terkecil atau terendah. Jadi kita lihat dari ketiga ini 2 pangkat 1 ataupun 2 saja merupakan yang terendah. Jadi hasil dari FPB 10, 24, dan 72 adalah 2. Nah, itulah beberapa contoh soal dari FPB dan cara menyelesaikannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai KPK. Seperti yang kita ketahui, KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari KPK. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan kelipatan yang terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Nah, karena kalian sudah mengetahui pengertian dari KPK, selanjutnya kalian juga harus mengetahui pengertian dari kelipatan. Nah, pengertian dari kelipatan adalah mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, untuk memperjelas mengenai kelipatan, saya ambilkan contoh. Nah, berapakah kelipatan dari 2? Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adapun
berapakah kelipatan dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh dari kelipatan. Nah, karena kalian sudah memahami mengenai KPK, selanjutnya di sini terdapat juga cara dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KPK. Nah, sama seperti EPB, KPK juga mempunyai 3 cara dalam menyelesaikan soalnya. Nah, cara yang pertama itu cara sederhana. Yang kedua, ada cara kedua yaitu menggunakan pohon faktor, dan yang ketiga menggunakan tabel. Ini saya sudah mempunyai contoh soal yang pertama, dan cara menyelesaikannya yaitu dengan cara sederhana. Contoh soal yang pertama yaitu berapakah KPK dari 2 dan 4. Nah, kita terlebih dahulu mendaftarkan kelipatan dari 2 dan 4. Nah, terlebih dahulu dari 2. Kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, 4. Selanjutnya kita daftarkan kelipatan dari 4, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Karena kita sudah mengetahui kelipatan dari 2 dan 4, maka kita cari kelipatan persekutuan. Nah, kita lihat dari 2 dan 4, kelipatan persekutuan yang sama yang ada di 2 dan 4 yaitu 4, 8, 12. Nah, itu merupakan kelipatan persekutuan yang sama dari 2 dan 4. Selanjutnya, kita cari KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita tuliskan kelipatan persekutuan yang sama, yaitu 4, 8, dan 12. Nah, kita lihat, karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, jadi kita lihat kelipatan persekutuan yang paling kecil dari ketiga bilangan ini. Nah, yang paling kecil adalah 4. Jadi, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Pohon faktor. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya, yaitu berapakah KPK dari 10, 24, dan 72. Nah, apabila menyelesaikan soal ini menggunakan pohon faktor, maka sama halnya dengan FPB tadi. Nah, kita buat terlebih dahulu seperti ini. Nah, dalam membagi 10, 24, dan 72, maka kita harus menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima tersebut yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, maupun seterusnya. Nah, jadi kita menggunakan bilangan prima, namun membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil. Jadi kita bagi dengan 2. Nah, 10 bagi 2. Nah, untuk KPK itu sendiri, caranya kita mengalihkan seluruh faktor yang ada di 10, 24, dan 72. Nah, yaitu 2 kali 3 dikali 5. Nah, KPK kita lihat pangkat yang tertinggi atau yang terbesar. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan kali 5. Nah, untuk menentukan hasilnya yaitu kita kalikan seluruhnya. Nah, maka hasilnya, nah, jadi KPK dari 10, 24, dan 72 adalah 360. Punya contoh soal yang terakhir, yaitu yang ketiga, dengan menggunakan penyelesaiannya menggunakan cara tabel. Nah, di sini saya mempunyai soal, yaitu berapakah
KPK dari 20 dan 24. Nah, kita membuat tabel seperti ini. Nah, di sini 20, di sini 24. Di sini pembagi. Nah, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Untuk menentukan KPK-nya, yaitu kita kalikan seluruh pembaginya, yaitu 2 kali 2 kali 5 kali 2 kali 3. Nah, kita kalikan ini terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya. Hasil dari 2 kali 2 dikali 5 kali 2 kali 3 adalah 120. Baik, sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bilangan prima, bilangan komposit, EPB maupun KPK. Nah, apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dari saya dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.